Saya coba untuk mendeteksi kira-kira fokus powernya itu di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu wilujeng kalis ing sambikala. Sedulur Sinowedi, saat ini saya berada di makam Ki Ageng Panular I atau disebut juga dengan Aryo Bangah. Kita tahu bahwa Raden Aryo Bangah adalah Mahapatih Kerajaan Majapahit kedua setelah Empu Soro. Nah, Aryo Bangah termasuk orang-orang yang pertama kali membangun Majapahit bersama dengan Raden Wijaya. Kita ketahui bahwa orang-orang Raden Wijaya seperti Patih Nambi, Patih Soro, kemudian Ronggolawe, dan Aryo Bangah sendiri adalah orang-orang yang loyalis dari Raden Wijaya pada saat membangun Majapahit pasca Singosari runtuh dan pasca Kediri runtuh akibat serangan tentara Tartar. Saat ini saya berada di makam beliau dan di sini juga dimakamkan 3 putranya, yaitu pertama adalah Raden Pangeran Demang atau Aryo Panular II yang merupakan patih di Kerajaan Majapahit Patsal-Daha, dan juga Aryo Panular III atau Pangeran Demang yang merupakan patih di Daha pada zaman Prabu Brawijaya V. Nah, disinilah makamnya. Tetapi sebetulnya di sini bukan makam yang sesungguhnya. Awalnya di sini adalah makam umum. Nah, kemudian beliau-beliau semuanya ini itu dimakamkan yang sekarang menjadi pabrik gula merican Kediri. Nah, pada saat Belanda melakukan pembuatan pabrik gula merican di Kediri, maka semua makam-makam yang ada di sana yang disebut sebagai makam dari keluarga Pangeran Panular semuanya dipindah di sini. Dan yang unik di antara makam-makam dari keluarga Pangeran Panular adalah adanya makam Ki Ageng Tukum. Nah, Ki Ageng Tukum inilah yang ditengarai sebagai Mahapatih Gajah Mada yang pada saat itu pasca perang Bubat beliau berada di Kediri dan menyamar sebagai Ki Ageng Tukum. Secara logika hal ini sangat dimungkinkan karena Raden Panular II atau Pangeran Demang itu merupakan sahabat daripada Mahapatih Gajah Mada, dan kemungkinan setelah lengsernya Mahapatih Gajah Mada sebagai Mahapatih yang ada di Majapahit pasca perang Bubat, kemungkinan Ki Ageng Tukum terlindungi atau Gajah Mada ini dilindungi oleh Raden Panular atau Pangeran Demang. Nah, disinilah akhirnya cerita keberadaan Ki Ageng Tukum sebagai penyamaran dari Mahapatih Gajah Mada menjadi sesuatu yang melegenda di kalangan masyarakat Kediri. Memang beberapa ahli sejarah berbeda pendapat. Ada yang mendukung dari situasi sejarah yang dianggap bahwa Ki Ageng Tukum adalah penyamaran daripada Patih Gajah Mada. Ada yang mereka tidak sependapat, dan itu tentu wajar. Dan ini memang secara arkeologi tidak bisa dibuktikan bahwa memang Ki Ageng Tukum adalah Mahapatih Gajah Mada. Tetapi yang jelas pasca Bubat, Patih Gajah Mada lengser, dan dalam beberapa sejarah disebutkan bahwa beliau sebetulnya adalah diburu oleh pasukan khusus yang diperintahkan oleh Raja Hayam Wuruk supaya Patih Gajah Mada dihabisi atau dibunuh karena ada kesalahan besar. Dan pasukan pembunuhnya tentunya bukan pasukan yang secara umumnya, tetapi pasti pasukan dari kalangan elit tertentu, mengingat kesaktian Patih Gajah Mada dan para
orang-orangnya yang masih sangat solid pada waktu itu. Tentunya itu akan bisa membuat suasana politik pada saat Prabu Hayam Wuruk berkuasa akan terancam, atau suasana politik akan menjadi sesuatu yang berbeda, sehingga Patih Gajah Mada ini diburu secara diam-diam. Ini sesuatu yang sangat ironi ya, pada saat beliau mempunyai nama besar, tetapi pada saat menjelang akhir hayat, ada sesuatu kesalahan dan itu membuat dia menjadi semacam enemy of the state-nya. Mari kita lihat sebentar situasi dari makam Ki Ageng Tukum. Inilah makam Ki Ageng Tukum, atau ditengarai sebagai penyamaran dari Mahapatih Gajah Mada. Dan kalau di sebelah sini adalah makam dari Pangeran Demang III atau Aryo Panular III, Mahapatih Kediri pada zaman Prabu Brawijaya V. Tetapi kalau saya rasakan secara energi, ini tidak terlalu besar ya energi yang ada di sini. Hal ini dimungkinkan karena memang pada waktu itu, pada tahun 1920, semua makam-makam itu dipindahkan dari seputaran pabrik gula merican. Karena pada waktu itu Belanda tengah membangun pabrik gula merican, sehingga yang ada di sini adalah semacam tanahnya saja yang dibawa ke sini, dan ini kayak dibuat semacam monumen dari makam Patih Majapahit dan Ki Ageng Tukum ini. Nah, untuk mengetahui yang lebih konkret dari situasi ini, malam nanti kita akan melihat suasana dari seputaran pabrik gula merican, di mana ada beberapa tempat yang diyakini sebagai sebuah petilasan Ki Ageng Tukum. Dan memang secara sejarah bahwa Raden Panular II sebagai patih di Daha Kediri pada masa akhir tuanya itu berada di padepokannya Ki Ageng Tukum, dan beliaunya akhirnya meninggal dan dimakamkan di sana. Dan ternyata keluarga besar termasuk ayahandanya Arya Bangah pun dimakamkan di sana, di padepokan Ki Ageng Tukum. Nah, nanti malam kita akan coba lihat bagaimana situasi dari petilasan Ki Ageng Tukum yang ada di seputaran pabrik gula merican. Terima kasih. Nah ini jadi setelah sore tadi saya dari Badal yang dianggap sebagai makam dari Ki Ageng Tukum yang dipindah oleh Belanda tahun 1920 pada saat pembangunan pabrik gula merican. Nah, disinilah sebetulnya dulunya yang oleh masyarakat ini dianggap sebagai tempat atau petilasan dari Ki Ageng Tukum. Dan memang dulunya di sini itu keluarga dari Raden Demang atau Pangeran Demang atau Raden Panular ini sebagai patih dari kerajaan Daha itu dimakamkan, dan itu semuanya dibongkar oleh Belanda dan sekarang sudah menjadi pabrik gula merican itu. Ya. Itu waktu pembongkaran itu ada kayak suatu ritual tertentu atau cuman? Kalau saya lihat atau saya coba untuk deteksi yang ada di wilayah Badal, saya kira itu tidak dilakukan seperti itu. Bahkan mungkin Belanda itu kayak ala kadarnya memindahkannya, hanya untuk sebagai simbolis. Karena apa? Energi yang terpindahkan ke sana tidak terlalu besar juga. Ya, tapi masyarakat sudah diberikan informasi bahwa mereka dipindahkan semuanya ke sana. Jadi kalau di sana kan ada makam yang paling tokoh paling tuanya itu kan Raden Aryo Panular I yaitu, atau disebut dengan Aryo Bangah. Jadi itu patih kedua Majapahit. Yang patih pertamanya pada saat berdiri kan Empu Soro. Dan itu Aryo Bangah sebagai patih kedua, itu orang yang cukup dekat dengan Wijaya, Raden Wijaya. Nah, disinilah tempat dari
Ki Ageng Tukum itu mempunyai padepokan. Kalau kita lihat ini dari sisi energi itu masih lebih besar daripada di Badal, karena mungkin di sini sisa-sisa atau bekas-bekas energinya masih cukup kuat di sini ya. Jadi di sini juga terlihat menurut saya adalah Patih Gajah Mada ya, dengan perawaan yang tidak terlalu besar gitu ya, tapi ya juga ya tidak terlalu langsing tapi cukup berisi, tapi tidak terlalu gemuk seperti itu. Terus kemudian pakai ini tidak pakai sorban tapi bajunya semuanya putih. Dan beliau mengatakan bahwa beliau sudah sebagai seorang muslim pada saat berada di sini. Ya. Nah, kalau kita ingat pada saat kita di Madakaripura, itu ada seorang yang di pertapaannya itu pada waktu itu kelihatan ya. Nah, itu sebetulnya itulah yang disebut dengan Raden Banteng Suro. Tapi pada waktu itu saya sesayup sampai gitu, yang saya dengar itu adalah Banten Suro. Tapi sebenarnya itulah Raden Banteng Suro, yang makamnya juga berada di sini. Itu adalah memang pengawal pribadinya Raden Patih Gajah Mada. Ya seperti itu. Dan itu sekarang makamnya juga ikut juga dipindah ke Badal Ngadiluwe. Ya. Nah, jadi juga yang Banteng Suro itu awalnya juga di sini terus dipindahkan ke sana. Ya, semua dari keluarga Pangeran Panular itu, Raden Demang itu semuanya dipindahkan ke sana pada saat ini dibangun. Ya, termasuk putranya Raden Panular II yaitu Syekh Abdullah Mursad itu juga dipindahkan juga gitu. Tapi kalau Syekh Abdullah Mursad itu dipindahkan yang ke Bakalan sini. Kira-kira 3 km lah dari tempat kita berada ini. Nah, itu. Ya, pertanyaan mungkin agak keluar dari konteks ya, tapi kok kenapa kayak pohon gini kok ada kayak kain putih, terus kadang ada itu fungsinya apa ya? Oh, ini semacam perlambang sebagai suatu tempat yang disakralkan ya. Jadi itu sebagai sebuah penanda ya. Biasanya juga dilakukan oleh dari berbagai agama ya. Jadi ada biasanya dari kawan-kawan yang beragama Hindu itu yang menandai seperti ini. Biasanya kalau nggak kuning, putih hitam atau putih yang seperti itu. Nah, itu ada semacam maksudnya. Kalau kuning seperti apa, putih hitam apa, terus kalau putih itu apa, itu ada maksudnya seperti itu. Iya. Ya, jadi ini pun di sini dianggap sebagai sebuah tempat khusus dan beberapa orang juga melakukan proses ritual di sini. Nah, tetapi yang dari hasil informasi yang kita ketahui dari hasil komunikasi dengan Mahapatih Gajah Mada, bahwa sebetulnya dia tidak dimakamkan di sini, ya, tapi dimakamkan di Desa Jongbiru, kira-kira menyeberang dari sungai sini. Jadi posisinya di sebelah timur dari sungai, timur sungai. Beliaunya berada di situ. Kalau di sini hanyalah padepokannya dan termasuk keluarga dari Raden Panular atau Pangeran Demang ini. Ya, di sini kalau di sini memang ya dari keluarga Raden Panular atau Pangeran Demang. Tapi kalau makamnya yang asli dari Mahapatih Gajah Mada atau Ki Ageng Tukum, beliaunya mengatakan di wilayah Jongbiru. Nah, itu di tepi sungai dan kira-kira jaraknya kalau saya coba untuk melihatnya itu kira-kira ya 300 meteran lah dari sini. Ya, jadi itu pas seberang sungai dan nggak jauh dari tepian. Nanti kita akan coba lihat ke sana. Kita coba untuk mengetahui kira-kira posisinya di mana. Ya seperti itu. Kalau di sini adalah padepokan dan sekaligus beberapa makam yang dari keluarga Patih Daha ini. Iya. Dan dulunya cerobong dari pabrik gula ini itu di bawahnya juga dulu makamnya Syekh Abdullah Mursad. Ya, yang sekarang sudah dipindah ke Bakalan itu. Saya kira cukup ya kita melakukan ini, dan ini memang tempat ini juga mempunyai situasi energi khusus, merupakan padepokan dan juga masyarakat mempercayai bahwa ini petilasan Ki Ageng Tukum seperti itu. Ayo kita lihat ke Jongbiru, mari. Ya. Nah, ini sekarang kita di timur sungai. Jadi kalau dari informasi pada saat
dilakukan semacam komunikasi dengan Mahapatih Gajah Mada, bahwa sebetulnya di seputaran Merican itu hanyalah semacam padepokannya. Tapi memang benar tempatnya itu di daerah Jong Biru ini? Kalau dari informasi yang disampaikan oleh beliau sendiri, dari hasil komunikasi itu adalah di sekitar Jong Biru dan di tepian sungai. Dan dari hasil deteksi yang saya lakukan itu adalah di sekitaran ini. Ini memang tepian sungai. Jadi ini tepian sungai Brantas sebelah timur ya. Nah kalau dari pabrik Merican itu kalau ditembak lurus ini paling 300 meteran. Ya, nyebrang sungai dan sekitar 300 meter lah. Jadi ini sangat wajar kalau apabila beliaunya Ki Ageng Tukum itu mungkin mempunyai tempat tinggal di sini, tapi padepokannya ada di sebelah barat sungai seperti itu. Jadi yang di sana itu padepokannya? Iya, padepokannya. Di sini? Dan di sini sekitar mungkin rumahnya juga ya, rumahnya juga. Mungkin beliaunya mempunyai rumah yang agak menyendiri seperti itu, dan kemungkinan pada saat meninggal itu dimakamkan di sekitar sini. Jadi kalau berdasarkan dari hasil deteksi yang kita lakukan itu adalah di sini. Dan sosok Mahapatih Gajah Mada itu muncul, gambarannya tidak seperti pada saat seperti yang terjadi di buku-buku yang selama ini kita tahu dalam sejarah. Misalnya orangnya besar, enggak. Ini tetap tegap, tapi tidak kelihatan berotot atau segemuk yang ditulis oleh Master Muhammad Yamin lah, seperti itu. Kok bisa Ki Ageng Tukum itu bisa dikatakan itu Gajah Mada? Itu apakah ada ceritanya tersendiri atau gimana? Jadi persepsi yang berkembang di tengah masyarakat sekitaran dulu ini adalah namanya Dusun Tukum. Jadi desa Merican itu merupakan namanya Dusun Tukum. Nah, berbagai macam sejarah yang berkembang yang itu disampaikan di dalam babat Kediri maupun cerita-cerita tutur itu adalah sebetulnya adalah Mahapatih Gajah Mada. Dan itu sangat wajar karena apa? Pada waktu itu ada semacam kuburan yang khusus atau semacam situasi khusus di mana Ki Ageng Tukum dikenal di kalangan internal dari Patih Daha, yaitu Raden Panular atau Raden Pangeran Demang ini yang menjadi Patih Daha pada zaman itu ya. Jadi pada waktu itu bertahta antara Brawijaya III ya, sekitar Brawijaya III setelah Hayam Wuruk yang seperti itu. Ya, dan itu posisinya berada di sini. Dan Brawijaya III itu sekitar tahun 1447 berakhirnya. Itu, saya pikir itu yang bisa kita sampaikan lah ya. Jadi sedulur Sinoraweti, kemarin malam setelah kita melakukan take di tepi sungai Brantas sebelah timur, yang di situ kita perkirakan sebagai makam Ki Ageng Tukum. Nah, habis itu saya mampir ke rumah kawan yaitu Mas Agus. Nah, dari hasil kita ngobrol-ngobrol ternyata Mas Agus ini pernah punya pengalaman tentang tempat yang kita kemarin take untuk kisah Ki Ageng Tukum pada tahun 2010. Nah, untuk lengkapnya kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Agus tentang tempat tersebut. Nah, ini gimana Mas Agus pengalaman pada waktu itu? Jadi begini ya Mas Ki, pada tahun 2010 saya itu kedatangan seorang kawan dari Jogja, tepatnya malam Jumat. Dia tidur di rumah saya, terus Jumatnya dia ngajak Jumatan yang masjidnya itu berada di pinggir Sungai Brantas. Terus akhirnya saya ajak di daerah itu ya, di daerah Jong Biru itu, saya ajak ke situ. Setelah sholat Jumat, beliaunya merasakan bahwa di situ ada aura-aura atau power yang
begitu besar yang diperkirakan oleh beliaunya itu power seorang raja. Oh, ya. Jadi itu Mas Agus ya, yang kemarin kita coba untuk melihat malam bahwa di situ kami perkirakan itu adalah semacam lokasi di mana Ki Ageng Tukum atau Mahapatih Gajah Mada yang menyamar di Kediri ini berada di situ. Nah, saya kira lebih baik kita ke lokasi untuk melihat. Bagaimana Mas Agus? Monggo. Oke, monggo. Monggo. Mas Agus, dulu di sini kah kira-kira yang ditunjukkan oleh teman Mas Agus yang seorang supranaturalis yang ada dari Jogja itu? Iya, Bagi. Dulu ini barungannya masih kecil dan ringnya ini tidak begitu banyak. Dan beliaunya itu menunjukkan di sebelahnya barungan sini. Jadi ini dulu bambu lah ya, bambu Iya. barongan. Jadi, sekitar sini. Sekitarnya. Ya. Baik, kita coba ya mendeteksi kira-kira powernya yang tepat tuh di mana, Mas Agus ya. Nggih, monggo. Nah, ya, baik. Mungkin saya minta tolong ini Iya. dibawakan. Baik, saya coba untuk mendeteksi kira-kira fokus powernya itu di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Agus ya. Jadi kalau saya merasakan getarannya yang paling kuat sekitar sini. Ya, batasnya dua pohon jeruk ini. Tapi kemudian pas energinya ini pusatnya yang ini ada bekas anakan jati ini. Iya. Ya, di sini. Ini menurut saya di sini. Jadi kemungkinan dari makam Ki Ageng Tukum atau Mbah Gajah Mada itu adalah di sini. Iya. Iya, iya. Coba ini kan tidak diketahui oleh orang dan ini kan cukup dekat ya dengan Sungai Brantas. Sungai Brantas, iya. Kira-kira cuma 50 meter lah kita di tepian Sungai Brantas. Ya seperti itu. Ya, mungkin suatu saat ini akan terbuka dan banyak orang akan tahu ya. Iya. Cuma ini yang kita sudah tahu posisi ini. Baik, saudara sedulur Sinorowedi. Jadi inilah yang akhirnya kita lakukan setelah saya diskusi dengan Mas Agus ya, yang ternyata klop pengalamannya antara apa yang kita ketahui dengan apa yang pernah beliau sampaikan, pengalaman beliau di tahun 2010 dengan seorang supranaturalis dari Jogja, dan beliaunya mengatakan bahwa di sini ada sebuah energi besar yang mempunyai power seorang raja. Nah, dari hasil penelusuran tim Landscape of History, disinilah sebetulnya Ki Ageng Tukum atau Mahapatih Gajah Mada itu dimakamkan. Itu. Memang di sini tidak terdapat bukti arkeologi, kami cuma mendeteksi berbagai power yang di sini. Dan itu nanti terserah sejarah yang akan membuktikan apakah di sini juga banyak orang yang tahu dan ataukah selamanya juga akan terpendam. Saya kira seperti itu, Mas Agus ya. Jadi terima kasih sekali atas informasinya dan bantuannya dari proses ini. Ya, semoga saja ini kita berusaha untuk mencoba mengungkap
misteri yang selama ini terselubung terhadap Mahapatih Gajah Mada. Ya, maaf. Beliaunya datang sebentar. Ya. Saya kira seperti itu sedulur Sinoroweti. Jadi powernya semakin membesar. Mbah Gajah Mada ini ternyata juga datang ke sini ya dengan memang agak berbeda dengan gambaran yang selama ini kita tahu di buku-buku ya tentang postur beliau. Postur beliau lebih ramping tapi badannya kekar agak tinggi dibandingkan dengan postur-postur yang selama ini kita ketahui. Beliaunya gagah tapi tidak terlalu kelihatan gemuk seperti itu. Saya kira seperti itu. Nanti sejarah akan membuktikan proses ini dan kita coba untuk mengungkap saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Rahayu Kalising Sambikolo.